Assessment. Pak, saya izin off cam dulu ya, Pak. Mau pindah tempat. Ya, silakan. Ya, udah kelihatan slide-nya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. sudah Pak. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita yaitu mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Sebelumnya kita sudah ada 3 pertemuan, kita membahas tentang definisi apa itu kreativitas, apa itu inovasi, perbedaan antara keduanya, definisinya, dan juga banyak hal uh, untuk memahami makna dari kreativitas dan inovasi. Dan hari ini kita belajar tentang kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. To change others, we may have to change ourselves first. Jadi untuk merubah sesuatu atau merubah orang lain itu yang pertama kita harus merubah diri kita dulu yang pertama kali. Apalagi di entrepreneurship atau kewirausahaan. Maka di kewirausahaan itu kita memberikan manfaat kepada orang lain, bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Dan untuk itu kita harus mulai di diri kita sendiri dulu. Dalam sebuah wawancara, Khairul Tanjung, salah satu entrepreneur atau wirausaha yang sukses di Indonesia, beliau diwawancara apa kunci sukses Bapak Khairul Tanjung tersebut di dalam memulai usaha. Sehingga uh, Bapak Khairul Tanjung tersebut termasuk di jajaran salah satu orang terkaya di Indonesia saat ini. Dan beliau mengatakan yang pertama dia meluruskan niatnya. Jadi memiliki niat baik, baik atau itikat baik. Itu yang penting. Jadi tidak ada niat untuk seperti misalnya menipu orang lain, tidak ada niat merugikan orang lain. Jadi niatnya itu adalah untuk bagaimana memberikan manfaat pada orang lain, bagaimana bisa memberikan kontribusi pada masyarakat, bagaimana bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dengan setiap usaha yang dibangun. Dan setelah itu, kata beliau, setelah memiliki niat yang baik, maka setelah itu adalah berusaha mewujudkannya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Jadi beliau itu orang yang perfeksionis, mengecek secara detail usaha yang dikembangkannya. Jadi yang pertama adalah ibda bin nafsi kalau bahasa Arabnya, mulai dari diri sendiri. Jadi entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah sebuah mindset, ya sebuah mindset bagaimana kita berkeinginan untuk maju, bagaimana kita memiliki disiplin diri, memiliki visi, selalu berpikiran positif, dan juga uh, bagaimana agar bisa menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang sebaik-baik manusia, hadis Nabi, adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi mulai dari diri sendiri. Dan kita bisa lihat contoh dari uh, baginda Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sifat utama yang beliau miliki. Yang mana Nabi Muhammad SAW ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau juga adalah seorang
entrepreneur yang sukses, yang sangat berhasil pada masa itu. Bahkan pada masa itu beliau di usia mudanya sudah menjalankan bisnis dan usaha yang multinasional, yang lintas negara pada zamannya. Dan ada beberapa sifat Nabi Muhammad SAW, ada 4. Ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Ada yang tahu arti dari masing-masing sifat Nabi ini? Sidik pintar gak sih, Pak? Ya, Bintang. Sidik. News Sidik. Wade. Ya. Apa itu sidik, apa itu amanah, apa itu fatonah, dan apa itu tablik? Sidik orang yang Amanah jujur, dapat Pak. dipercaya. Fatanah. Sidik orang yang jujur, amanah, Oke, dan dapat dipercaya. satu-satu dulu ya. Oh, Bintang dulu, Bintang. Amanah dapat dipercaya, Pak. Ya. Fatonah dapat dipercaya. Amanah, amanah, amanah. Amanah. Amanah, terus Sidik. Sidik. sidik apa? Jujur. Hah? Sidik jujur, Pak. Jujur. Ya. Sidik. Sidik malah benar nggak? Ya. Oke. Fatanah. Fatanah. Apa? Fatonah. Fatanah. Agak lupa saya, Pak. Oke. Oh, yang lain boleh Aisyah atau Galih tadi juga. Boleh, Pak, boleh, Pak. Ya. Sidik. Sidik jujur, amanah Ya. itu dapat dipercayakan. Terus fatonah itu cerdas, tablik itu yang menyampaikan. Menyampaikan. Baik, bagus sekali. Ada lagi Aisyah? Sama atau ada yang beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Baik, bagus sekali. Jadi sifat dari Nabi itu yang pertama yaitu sidik. Sidik itu artinya benar atau jujur. Jadi jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain. Jujur ya, sidik. Makanya Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Maka beliau disebut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sidik itu artinya jujur atau benar, orang yang jujur atau orang yang benar. Kalau dalam bisnis maksudnya adalah orang memiliki integritas. Nah, selanjutnya sifat yang kedua adalah amanah. Ya, amanah artinya orang yang bisa dipercaya. Ini sangat penting bagi kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, yaitu amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah artinya pintar atau cerdas. Jadi sebagai seorang pengusaha kita harus selalu belajar dari mana saja ya, selalu belajar, tidak berhenti berinovasi dan kreatif. Di fatonah pintar atau cerdas. Dan yang keempat yaitu tablik. Tablik itu artinya menyampaikan kebenaran yang kita miliki. Tablik menyampaikan atau berkomunikasi, kemampuan kita untuk berkomunikasi, atau dalam bisnis juga bagaimana kita memarketingkan produk kita dengan baik sehingga sampai kepada orang yang kita tuju, sehingga kita bisa menyampaikan dan mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk kita misalnya, atau menyampaikan ide dan gagasan kita dengan baik. Itulah tablik, menyampaikan atau komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya, seorang wirausahawan atau entrepreneur itu adalah harus memiliki sikap hidup dan cara pandang. Yang di awal dibilang tadi, kita harus memiliki positive mindset. Kadang dalam melihat hal-hal yang sama, dalam melihat fenomena-fenomena lingkungan yang sama, setiap orang itu bisa memiliki cara pandang yang berbeda.
Seperti yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa orang kreatif dan inovatif itu adalah mereka bisa melihat peluang di setiap permasalahan. Karena di setiap permasalahan, problem, itu pasti ada solusi. Jadi kita harus solution minded. Jadi pikiran kita fokus pada solusi, jadi bukan pada permasalahan. Karena di dalam hidup, permasalahan itu adalah suatu keniscayaan, suatu sunatullah ya. Karena sudah orang yang hidup pasti ada masalahnya. Tapi kita sebagai seorang yang memiliki mindset entrepreneur, yang kreatif, inovatif, maka kita harus fokus pada solusi. Ya, sebagaimana dalam ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Ya, saya tanya kembali, masih ingat artinya? Aisyah, Di mana ada kesulitan itu ada kemudahan, Pak. ya, Di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. ya, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Fa inna ma'al itu pakai inna sesungguhnya ya. Jadi ada penekanannya di sana. Fa inna ma'al usri yusro. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ulang lagi, inna ma'al usri yusro. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi dia berbarengan. Bukan ada yang menerjemahkan sesudah ya. Jadi bukan sesudah, jadi tapi bersama. Inna ma'al usri yusro. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi dia seperti berpasangan. Ada yin dan yang kalau di Chinese ya. Ada logo yin dan yang atau siang dan malam, dan ada juga usri yusro, ada kesulitan, ada kemudahan juga di sana. Misalnya orang melihat ini, misalnya ini adalah bunga mawar yang wangi dan indah, tapi di bunga mawar itu ini juga ada duri-duri yang tajam, ya, duri yang tajam. Jadi orang-orang yang ini ya mencari keindahan, manfaat dari bunga ini tentu dia fokusnya kepada bunga, bukan kepada durinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya? Belum ada. Belum. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada namanya Insinyur Ciputra. Ada yang tahu nggak Ciputra? Tahu, Pak, tahu, Pak. Ya, tahu ya? Tahu di mana, Gali? Di Semarang tuh ada, Pak. Ada ya, banyak ya. Ada Mall Ciputra, ada. Nama nama saya pun ada Ciputranya juga, Pak. Oh ya, Gali. Itu namanya. Gali Permana Putra. Gali Permana Ciputra sebenarnya, Pak. Oh ya, benar. Asik, Asik. Berarti asik. masih ada hubungan sama Pak Ci ya, Pak Ciputra. Iya, satu monyang, Pak. Nah, Pak Ci ini udah almarhum ya, tapi beliau itu adalah salah satu pengusaha top, Pak Ciputra. Jadi beliau ini orang kepercayaan Bung Karno dulu untuk membangun Jakarta. Tahu nggak definisi entrepreneur menurut Pak Ciputra? Ada yang terkenal nih Pak Ciputra bilang. Entrepreneurship itu apa? Kewirausahaan itu apa? Jadi Pak Ciputra ini yang bangun ada namanya perumahan elit di Jakarta, Pondok Indah. Itu daerah Pondok Indah itu dulu adalah daerah-daerah rawa-rawa, daerah kumuh lah, daerah buangan itu. Orang bilang itu tempat buang jin dulu ya. Saking saking tempat itu sepinya, tidak mungkin dibangun. Tapi Pak Ciputra ini membangun lokasi kawasan tersebut menjadi sebuah perumahan yang elit bahkan sampai sekarang. Kalau Pondok Indah itu adalah daerah yang elit dan mahal di Jakarta. Itu ada Pak Ciputra. Ada juga kalau tahu namanya Jaya Ancol. Nah, itu yang bangun juga Pak Ciputra ini. Pada waktu itu Indonesia baru merdeka ya tahun-tahun 60-an, 70-an, di luar negeri itu udah ada yang namanya seperti Walt Disney, ada taman hiburan masyarakat. Tapi di Jakarta waktu itu belum ada. Nah, Pak Ya. Ciputra inilah yang memiliki visi untuk membangun tempat hiburan untuk masyarakat.
di Impian Jaya Ancol itu dibangun oleh Pak Ciputra. Jadi beliau ini adalah seorang konglomerat di bidang properti. Ya, dia membangun masuk juga mall-mall. Kalau di Bali mungkin tidak begitu ya. Kalau di Jawa banyak. Sampai sekarang masih. Kemarin saya lewat Surabaya itu banyak gedung-gedungnya juga. Ada Mall Ciputra, ada perumahan, ada Citra, Citraland itu. Citra-Citra itu semua punya Pak Ciputra. Ini Gali Putra juga, Pak. Bali juga ada ya, yang di ada juga di Bali. Sampai ke Bali Di Jemberan. apa namanya? Oh, ini Kali Galih Ciputra nanti ya, harapannya Galih biar bisa bangun juga nanti ya, bikin apa gitu. Masya Allah, Karim, Karim, amin, 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 amin. Perumahan ya kan, lebih developer, Setuju. developer. Ciputra ini Amin, developer top. amin, Allah, amin, Allah, amin. Amin, amin. Lagi namanya ada Ciputra itu. Jadi sebuah sebuah ini juga itu ya. Pengingat buat Galih itu bisa menjadi developer top nanti. Jadi orang kaya ya Galih ya. Amin, Allah. Jadi Pak Ci ini ya panggilannya Pak Ci ini Pak Insinyur Ciputra ini. Beliau lah pada masa itu orang yang sangat sangat getol ya, sangat semangat untuk membangun jiwa-jiwa atau semangat kewirausahaan di Indonesia. Sama pada tahun 2000-an itu ya, kan beliau sudah sukses berhasil membangun banyak di Indonesia ya, sampai ke Sumatera, Jawa. Kalau kita detail melihat itu, beliau itu adalah konglomerat. Ada banyak sekali hasil-hasil karya beliau. Nah, masuk juga ikon yang di Jakarta itu ya, masalah yang orang di pusat di bundaran itu juga Pak Ciputra yang bangun. Nah, beliau itu semangat sekali membangun agar Indonesia ini wirausahanya bisa meningkat. Anak mudanya tidak cuma fokus menjadi pegawai atau karyawan. Jadi beliau bilang bahwa generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi. Apalagi pegawai negeri, menjadi wirausaha perlu difikirkan sebagai pilihan. Nah, Pak Ciputra ini juga mengatakan bahwa untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha. Ini pada tahun 2009 ya beliau mengatakan, terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada sekitar 400.000 atau 0,18%. Jadi masih kecil sekali. Sebaiknya beliau mengatakan minimal 2% dari populasi. Jadi pada waktu itu masih 0,18%, 2009. Sekarang sudah ada peningkatan yang sangat signifikan menurut data dari Badan Statistik dan juga Kementerian Koperasi dan UKM. Sekarang Indonesia sudah ada wirausahanya udah 3% lebih. Tapi standarnya naik, bukan 2% lagi, tapi 4%. Dan sebenarnya itu masih di bawah dari negara-negara maju. Kalau di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika itu wirausahanya udah ya, di kisaran angka 12% dari sampai 14% dari jumlah penduduk, total penduduk. Dan kalau di negara tetangga kita itu ada Singapura ya, negara maju, itu sekarang sudah 8 sampai 9%. Padahal penduduknya kecil. Seluas Pulau Bali ya 4 juta 5 jutaan. Karena tapi jumlah orang yang menjadi wirausaha atau entrepreneur di Singapura itu sudah sekitar 9% dari total penduduknya. Dan Malaysia sekarang sudah di angka 5%. Sedangkan kita sekarang ini masih di angka 3% lebih, 3,5% lah. Jadi masih banyak peluang bagi kita, banyak kesempatan bagi kita juga pilihan untuk menjadi wirausaha di Indonesia sehingga kita bisa juga berkontribusi agar Indonesia bisa lebih cepat menjadi negara maju, negara yang kreatif dan inovatif. Putra ini mengatakan bahwa penduduk ini masyarakat itu karena mereka lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. Jadi orang tua pada waktu itu merasa lebih bangga bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah dan mampu menjadi pegawai. Nah, salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Jadi Pak Ciputra ini juga membangun kampus ya, ada Universitas Ciputra namanya. Jadi beliau itu
termasuk orang yang awal membangun kampus entrepreneurship, membangun kampus yang khusus di bidang kewirausahaan. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia itu sudah banyak ya kampus-kampus yang memiliki jurusan kewirausahaan. Salah satunya kampus kita sendiri sudah ada prodi sendiri ya, prodi kewirausahaan. Itu sudah merupakan suatu kemajuan dibandingkan Indonesia sekitar tahun-tahun 10 tahun lalu atau belasan tahun yang lalu. Jadi sudah banyak kemajuan ya. Kalau zaman dulu entrepreneur atau wirausaha itu bukan sesuatu yang keren ya. Tapi karena literasi bangsa Indonesia udah semakin meningkat, nah anak muda sekarang malah banyak yang pengen menjadi wirausaha. Udah menjadi opsi ya selain selain bekerja seperti PNS atau BUMN dan lain sebagainya, maka wirausaha juga merupakan suatu opsi yang bagus, yang menjanjikan. Nah, jadi solusinya eh, dikatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Nah, ini katanya Pak Ciputra itu ya. Jadi beliau sendiri juga sudah memulai dengan membangun kampus. Hingga sekarang sudah banyak kampus-kampus di Indonesia juga memiliki jurusan yang sama. Selanjutnya, beliau mengatakan ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama yaitu necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa atau desakan kebutuhan hidup. Jadi tidak ada pilihan lain. Mungkin kalau bisa kerja tempat lain mereka lebih memilih bekerja. Ada peluang mereka tetap mencari bekerja, tapi wirausaha ini merupakan necessity entrepreneur. Jadi karena terpaksa aja atau desakan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu ada namanya replikatif entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Kan banyak ya. Sekarang ada bisnis yang tren-trenan ya. Kalau kita belajar di teori marketing itu suatu produk itu ada umurnya, ada apa namanya? Ada umurnya itu. Jadi kalau bisnis yang sedang ngetren ini biasanya umurnya tidak panjang ya. Cuma tren mungkin 2 tahun, 3 tahun, setelah itu sudah hilang. Sekarang banyak sekali ya, seperti bahkan ada franchise-franchise kuliner, makanan, minuman kekinian itu banyak sekali yang sifatnya ngetren karena marketingnya besar-besaran, ada influencer segala macamnya juga ikut mempromosikan sehingga menjadi populer. Tetapi produk-produk tersebut kalau kita lihat setelah 2 tahun, 3 tahun itu sudah hilang ya, udah nggak ada. Jadi itu istilahnya ada bisnisnya yang sunset itu ya. Jadi bisnisnya itu tidak bertahan lama. Nah, yang dianjurkan adalah inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha yang inovatif, yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Dan kalau inovatif entrepreneur ini dibutuhkan suatu proses ya, kita dalam menjalankan usaha. Kalau usaha-usaha yang tadi itu kita biasanya kurang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Hingga juga biasanya kurang lama eksisnya. Sedangkan entrepreneur yang inovatif, yang kreatif, nah itu bisa uh, terus membuat usahanya lebih maju dan berkembang. Oh ya, tadi yang saya tanyakan definisi wirausaha menurut Insinyur Ciputra itu adalah adalah merubah sampah menjadi emas. Itu definisi wirausaha ya menurut Insinyur Ciputra. Jadi merubah sampah menjadi emas. Jadi uh, suatu yang kurang bernilai bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bernilai. Itulah definisi ya kewirausahaan menurut Insinyur Ciputra. Ada banyak definisi kewirausahaan menurut para ahli. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan. Ya, izin bertanya, Pak.
Ya, silakan Pak Teo. Jadi entrepreneur itu definisinya kan dalam arti banyak. Berarti semangat eh, para usahawan atau para pengusaha menggunakan ilmu teknologi un- menggunakan teknologi untuk menjalankan bisnis atau usahanya dan bersedekah. Begitu Pak ya. Ya, bisa Pak. Entrepreneur ya. Dan masih lagi dan pemahaman definisi daripada kreatif dan inovasi. Eh, Kreatif dan inovasi dalam bisnis kreatif berarti adanya ide-ide baru yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan dalam dunia bisnis. Sedangkan inovasi berarti bagaimana seorang berbisnis mencari solusi untuk mengembangkan ide kreatif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Teo. Betul sekali yang dikatakan oleh Pak Teo. Jadi kreativitas dan inovasi itu dengan entrepreneurship itu sebenarnya tiga serangkai ya, tidak bisa dipisahkan ya. Kreatif itu bagaimana bisa kita bisa create ya, menciptakan, dan kalau inovatif itu dari innover, dari bahasa Latin itu to renew artinya. Jadi bisa kita juga tahap yang lebih lanjut dari kreatif. Jadi kita bisa bisa menciptakan suatu produk yang baru ya, baru bisa bisa sama sekali baru atau bisa juga dari produk yang sudah ada. Sedangkan entrepreneur itu kita juga seperti yang tadi ya, selain mindset, kalau Pak Ci bilang itu bisa mengubah sampah menjadi emas, dan entrepreneur itu juga adalah orang yang bisa melihat peluang dan menangkap peluang tersebut. Itu juga adalah karakter dari seorang entrepreneur. Dia bisa menangkap peluang dan bisa melihat peluang dan bisa menangkap dari peluang tersebut. Ini adalah definisi dari Bapak Khairul Tanjung ya. Jadi dia bisa menangkap peluang. Tapi kalau dia cuma bisa melihat peluang saja, tidak bisa menangkap peluang tersebut, maka biasanya itulah yang disebut dengan apa? konsultan bisnis. Cuma bisa melihat peluang, tapi tidak bisa menangkap peluang tersebut. Seperti itu ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan, tanggapan, boleh? Belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Slide berikut. Jadi untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Keduanya sering dipandang hampir serupa. Jadi inovasi dan kreativitas ini adalah inti dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi tidak mungkin seorang menjadi wirausaha tanpa memiliki sikap yang kreatif dan inovatif. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kemampuan yang dihasilkan oleh kreativitas merupakan kemampuan dalam membuat sesuatu menjadi baru dalam keberadaannya dan merupakan pembentukan ide-ide baru yang original dan tidak biasa atau unik. Jadi pola pikir orang kreatif ini adalah berpikir out of the box, serta memiliki pikiran yang terbuka dan bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara-cara yang baru. Sedangkan inovasi adalah mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan. Definisi baru di sini tidak selalu berarti original, melainkan kebaruan atau diperbaharui. Yang berarti juga adalah improvement atau peningkatan, karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa baru, melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang dan jasa yang telah ada.
Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan dalam usaha, khususnya untuk menemukan produk dan layanan yang unggul. Banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pebisnis sukses merupakan hasil inovasi dan kreativitas yang dikembangkan dalam usaha. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan banyak sekali contoh ya, baik contoh perusahaan-perusahaan multinasional besar maupun contoh-contoh dari lingkungan sekitar kita, yaitu produk-produk layanan usaha yang kreatif dan inovatif. Jadi mereka tidak menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, akan tapi merupakan improvement dari produk-produk sebelumnya. Misalnya seperti produk Apple. Produk Apple itu pertama kali meledak, pertama kali Apple itu dikenal yaitu dengan menciptakan produk iPod. Ya, iPod itu bukanlah sesuatu yang baru, karena dia bisa iPod itu dia memiliki untuk musik player yang yang desainnya keren, dan itu bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya memang sudah ada MP3 juga, software-software MP3. Sebelumnya juga ada radio juga yang sebelum itu juga orang bisa mendengarkan musik, dan iPod dan sebelumnya orang mendengarkan musik juga di komputer waktu itu. Dan sekarang dan pada waktu itu sekitar tahun 2000-an awal itu Apple berinovasi menciptakan menggabungkan itu semua dalam sebuah desain yang bagus sehingga orang bisa mendengarkan musik di manapun. Jadi bukan sesuatu yang sama sekali baru atau akan tapi merupakan pengembangan melihat dari kebutuhan karena memiliki visi ke depan, maka Apple bisa menciptakan produk-produk yang inovatif yang merupakan pengembangan dari produk-produk yang sudah ada atau penggabungan dari produk yang sudah ada. Jadi di sini dikatakan bahwa Theodore Levitt mengatakan bahwa creativity is thinking up new things. Kreativitas itu adalah memikirkan thinking up new things, memikirkan hal-hal yang baru. Sedangkan innovation is doing new things, melakukan hal-hal yang baru. Di creativity adalah kita bisa memikirkan hal-hal yang baru, innovation is doing new things. Pasti adalah melakukan hal-hal yang baru. Satu memikirkan, satu melakukan. Jadi innovation itu adalah bisa dibilang turunan dari kreativitas. Seperti ada slogan ya dari pabrik semen itu yang di Padang, salah satu pabrik semen tertua. Kami sudah melakukan sebelum yang lain memikirkan. Nah, itu adalah satu bentuk dari slogan yang visioner, sehingga dia bisa melakukan produk-produk inovatif. Yang lain pun belum memikirkan, dia sudah melakukan. Oke, ada pertanyaan, tanggapan sebelum kita lanjut? Bisa dipahami dengan baik? Belum ada, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Cukup jelas, Pak. Paham. Nah, baik, kita lanjutkan. Kalau gitu, selanjutnya adalah peranan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Jadi inovasi ini memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa di dalam bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia disebabkan oleh kreativitas dalam mengembangkan produk. Jadi kalau ada usaha dan bisnis yang tidak kreatif dan inovatif, biasanya bisnis tersebut tidak bertahan lama. Suatu kasus yang sangat terkenal di dunia itu seperti Nokia yang dulu merajai pasar handphone, kan tapi karena kurang kreatif dan inovatif, nah itu ada banyak produk-produk handphone yang lebih inovatif. Seperti pada saat itu ada BlackBerry, yang sekarang juga sudah punah juga ya. Selanjutnya ada Apple yang sampai sekarang masih terus berinovasi, sehingga itulah usaha-usaha yang masih terus survive sampai sekarang. Dan kalau kita lihat dalam dunia digital ya, ada juga sebelum Facebook itu juga ada produk-produk yang namanya Friendster pada zaman itu.
Jadi Facebook itu bukan sesuatu yang baru, kan? Tapi Facebook selalu berinovasi, menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumennya sehingga bertahan terus sampai sekarang. Dan bisa menciptakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh penggunanya. Itu pun misalnya dalam music player, kalau dulu ada MySpace, ada SoundCloud, sekarang ada namanya Spotify. Spotify kalau sekarang ya, Spotify. Sampai sekarang yang top itu adalah Spotify. Padahal sebelumnya juga banyak produk-produk serupa. Selanjutnya, persaingan ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibanding produk-produk yang telah ada. Jadi kreativitas dan inovasi ini bisa kita tidak hanya di produk juga. Bisa jadi kita berinovasi di dalam jasanya, dalam layanannya, berinovasi di sistemnya, berinovasi di marketingnya, atau berinovasi di packagingnya misalnya. Nah, itu juga bisa. Misalnya kalau kita menjual makanan untuk oleh-oleh segala macamnya, itu kan produknya sama-sama makanan. Tetapi mungkin yang toko oleh-oleh bisa lebih berinovasi di dalam packagingnya, pelayanannya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan mustahil. Saat ini berbagai hasil inovasi yang didasarkan kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Selanjutnya, wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan, termasuk keunggulan bersaing. Jadi kalau dalam teori ekonomi ada 3 keunggulan bersaing. Ya, ada 3 keunggulan bersaing. Pertama yaitu ada namanya differentiation ya. Differentiation. Bagaimana apa yang membedakan antara produk kita dengan produk kompetitor atau produk usaha-usaha yang serupa. Pertama differentiation, kualitas produk kita. Yang kedua ada namanya low price. Jadi bagaimana harga produk kita bisa dengan kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah. Nah, bisa juga pakai strategi yang kedua. Jadi yang pertama di kualitas atau differentiation, yang kedua di harga yang lebih kompetitif, dan yang ketiga dengan fast delivery atau dengan pelayanannya dengan bisa lebih cepat, dengan mudah untuk mendapatkannya. Itu juga merupakan strategi atau keunggulan bersaing. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Sony, Samsung, dan Toyota Motor merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Bahkan Microsoft pun sampai sekarang juga masih terus ya mengupgrade sistemnya, softwarenya. Masuk juga Toyota misalnya, terus menciptakan produk-produk otomotif yang terbaru. Jadi selalu ada namanya di Toyota itu adalah continuous improvement. Seperti yang sebelumnya kita bahas, ada namanya Kaizen ya, continuous improvement. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Jadi tidak ada namanya produk itu ini udah selesai, udah bagus. Padahal produk sebelumnya udah bagus juga. Tapi karena mindsetnya continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan, maka sampai sekarang pun Toyota masih mengeluarkan produk-produk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu juga dengan Samsung ya, Samsung juga. Selanjutnya, salah satu yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Secara umum, proses ini adalah proses kreatif dan inovasi yang harus dilakukan oleh wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu wajib hukumnya ya, memiliki jiwa yang kreatif dan inovasi agar bisa survive.
agar bisa maju dan berkembang terus usahanya. Selain itu, adanya perubahan yang cepat dalam selera teknologi dan persaingan yang ketat merupakan suatu kondisi yang menuntut banyak perusahaan yang bersaing memperebutkan peluang pasar, baik itu perusahaan yang menghasilkan produk sejenis maupun perusahaan yang menghasilkan produk yang beragam. Jadi sekarang itu juga perubahan selera konsumen itu juga berubah dengan cepat sekarang. Jadi untuk itu seorang wirausaha atau entrepreneur juga dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Dan juga agar bisa melahirkan strategi dalam mensiasati pasar dengan peluncuran produk-produk atau inovasi baru. Misalnya dengan menambah varian-varian produk misalnya yang disesuai dengan permintaan-permintaan yang ada di masyarakat. Jadi seorang wirausaha dapat mengembangkan produk mengikuti strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan dapat memperoleh produk baru lewat dua cara. Yang pertama yaitu dengan akuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan, hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Akuisisi ya. Akuisisi itu apa contohnya akuisisi? Misalnya Carrefour itu. Carrefour itu akan perusahaan supermarket besar yang berasal dari Prancis. Terus ada yang tahu Carrefour itu diakuisisi oleh siapa? Nggak tahu, Pak. Pak, Sama dari Trans bukan? Transmart nggak sih, Pak? Sama Trans bukan? Ya, sama Transmart, sama Transcorp, sama Khairul Ya, Tanjung. Transcorp. Jadi itu dia bukan membangun sesuatu yang baru, tapi brand Carrefour itu dibeli sama dia di Indonesia, dijalankan sebentar, tapi secara perlahan dirubah menjadi brandnya sendiri, menjadi Transmart. In Transmart itu adalah Carrefour yang diakuisisi. Di Transmart bukan bangun dari awal itu ya. Jadi merupakan cuma dirubah namanya saja. Ya akuisisi dari Carrefour. Nah, selanjutnya bisa juga lewat pengembangan produk baru dalam departemen litbang perusahaan sendiri yang berupa pengembangan produk asli, perbaikan produk, modifikasi produk dan merek. Izin Pak, berarti sama dengan ITBM Bali di bawah kelola manajemen Muhammadiyah Malang. Sama Pak ya? Itu kalau diambil alih itu ya bisa dibilang kolaborasi, bisa juga akuisisi. Nah, saya juga belum Iya, tahu siap. persis ya sistemnya, tergantung sistemnya. Yang sebelumnya sudah sempat opsi-opsi yang saya bilang itu. Belum tahu nanti manajemennya kalau misalnya full manajemen dari Muhammadiyah Malang misalnya, ya bisa dibilang itu diakuisisi berarti. Diakuisisi. Bisa juga sistemnya kolaborasi atau bisa juga kerjasama seperti dibiayain dulu modal di awal, nanti setelah kampusnya mulai besar bisa mulai apa namanya istilahnya step by step mengembalikan modal awal yang dikeluarkan oleh kampus yang sudah membantu seperti kakak adik ya, seperti itu ya, mentoring. Sudah tahu info terbaru ya, kita nanti bakal ada kampus di Bypass Sanur. Jadi Oh, kita udah ke sana Udah, Pak, Pak. Kita udah tracing. foto-foto di sana, Kak. Udah bikin udah. video. Oh Sama udah. ya, udah masuk ke. Oh iya, saya kelamaan pulang kemarin ya. Belum Ya, Pak. sempat di Saya sana. sudah masuk juga, Pak. Ya, apa-apa itu. Nah, itu kan opsinya ada 3 ya. Mas, mas saya Iya, berharapnya ada di 3. Denpasar Barat ya. Cuma Iya, Ya. saya karena juga, dekat Pak. dan juga banyak pusat kuliner dekat masjid. Tapi banyak pertimbangan kali di sana ya. Karena udah ada, kalau di sini kan bangun dari awal kan. Cuma ada tanah. Nah, kalau di sana udah ada kan gedung dari Mabua itu. Tannya. Itu nanti Iya Pak, bagus letaknya strategis, tidak macet dan eh, untuk rekrut mahasiswa juga kayaknya gampang di sana. ya akses ya. Kalau dari airport juga dekat. Kalau misalnya ada kunjungan dari Ya, siap. kampus lain itu juga. Jalan tol juga dekat Pak. Jalan tol juga dekat ya. Ya. Dari rumah saya tapi jauh, Pak. Iya, dari Dalung ya jauh ya. Iya, Pak. Diajak, Sani nggak diajak.
Lewat jalur informasi teknologi dekat, Pak. Oh iya. Oke, itu kan Denpasar Timur ya itu ya. Ya. Dan Itu Pasar Selatan, Pak. Selatan ya Pak ya. Iya, Selatan. iya, Pak. Kalau Dalung Aisyah itu Denpasar Barat. Pasar Barat. Badung ya malah itu. Iya Pak, Badung Pak. Oh udah pada ke sana ya. Iya, Tempatnya. Udah Pak, saya udah udah Pak. masuk di dalam, Pak. Tapi masih kosong Pak. Iya masih belum. Nanti Agus baru mulai. Itu kan dirombak lagi nanti katanya. Desainnya ada desain Iya. disesuaikan nanti. Ya, soalnya kayak masjidnya, gedung-gedungnya semua disesuaikan. Itu Gedungnya dibongkar lagi apa tetap gedung itu tapi cuman ditambahin? Tetap. direnov sepertinya, sama ditambahin sama yang baru. Oh gitu. Dan Berarti nggak dirombak Pak ya? mungkin Nggak di... disesuaikan sama desain ya. Saya juga belum tahu desainnya seperti apa. Perlu dirombak. Itu Mbak Yona yang bocoran di ini, di prodi kita. Akhirnya kita adakan stressing, Pak. Oh ya, bagus bagus. Offline Saya, di sana. saya juga belum sempat ke sana ini, cuma dapat info aja dari Pak Wakil Rektor. Kebetulan saya lewat sana, Pak. Terus saya videoin. Eh, 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 eh. Udah ada gambar. Saya pasti Nusa Dua, Pak. Jadi gampang saya bilang, mana ini Google Map-nya nih. Langsung masuk gitu, Pak. Untuk namanya udah ada bocoran, udah ada yang tahu. Kalau di Maps-nya udah ada sih Pak. Apa Di namanya? Google Map-nya udah ada, Pak, namanya, Pak. Apa namanya? Universitas Muhammadiyah gitu Pak. Universitas Bisnis Muhammadiyah Internasional gitu. Ya, ada internasionalnya. Identitas Ya ada. Muhammadiyah Internasional Bali. Ini nanti ini angkatan awal patut berbangga ya. Nah, ada masa-masa membangun. Tapi nanti itu bakal sesuatu yang bisa inilah gedungnya bisa bisa dibanggakan lah kita ya. Keburu lulus Oh, Pak. dahsyat, Pak. Nasional. Dahsyat. Keburu Dahsyat lulus seluruh tapi dunia baru bisa bisa gedungnya sekolah jadi. situ. Semoga bisa juga menikmati sebelum lulus ya. Bisa pesiar pakai Mobile Express, Pak. Banyak ada nanti kerjasama sama karena dia ada internasionalnya, jadi juga ada kerjasama nanti ada bisa luar negeri. Itu kemarin ada versi dibicarakan ya. Saya mahasiswanya bisa keluar ke Universitas Islam Madinah misalnya 3 bulan di sana ada programnya seperti itu nanti. Untuk sekarang itu baru pengembangan ada prodi baru ya. Sekarang kan baru 3 prodi untuk universitas harus minimal 5 ya. Jadi ada prodi-prodi baru juga. Ya masih proses lah itu semuanya. Tapi untuk ke depan tuh boleh berbangga lah nanti lulusan dari Universitas Muhammadiyah Internasional Bali. Oke, kita lanjutkan nih agak sedikit ngulang sedikit. Jadi ada banyak ya, ada banyak definisi kreativitas itu. Kita juga bisa setelah kita memahami ya garis besarnya apa itu kreativitas inovasi itu, kita bisa juga memiliki eh, pengertian menurut kita sendiri ya. Menurut apa yang kita amati, pengalaman yang kita miliki, penting konsep dasarnya masih sama ya. Jadi kalau menurut Coleman dan Hamann itu mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Menurut Rowling Stone mengatakan bahwa berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral atau menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Ini ada satu konsep yang terkenal dari Steve Jobs adalah connecting the dots. Jadi menghubungkan titik-titik. Jadi Steve Jobs itu dulu waktu muda itu dia belajar kaligrafi, dia belajar seni. Jadi sewaktu dia masuk ke teknologi, dia melihat pada waktu itu ini Microsoft kok kaku sekali gitu. Masuk huruf-hurufnya nggak ada apa nggak ada eh, seninya, kurang seninya gitu. Itu Steve Jobs menciptakan sesuatu produk Apple ini makanya lebih desainnya lebih bagus, pilihan-pilihannya lebih banyak. Jadi dia connecting the dots, dia menghubungkan seni dengan kreativitas, menghubungkan antara kaligrafi dengan kreativitas, menggabungkan musik dengan ini, desain juga, sehingga produk Apple itu jadilah yang kita kenal sekarang ya. Itu berawal dari seorang Steve Jobs pada waktu itu yang
berpikir kreatif dan inovatif, sehingga dia bisa connecting the dots, ya. Connecting, menghubungkan the dots, titik. Jadi titik-titik itu dihubungkan sama dia. Jadi sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya kalau inovasi adalah kemampuan mengimplementasikan ide-ide kreatif tersebut yang tadi itu terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan orang. Dalam hal ini sebuah inovasi haruslah dapat diterima oleh pasar. Ya, jadi sebagai entrepreneur tentu kita produk-produk inovasi itu diharapkan bisa juga diserap oleh market atau pasar. Selanjutnya, kewirausahaan adalah sebuah proses disiplin dan sistematis dalam menerapkan kreativitas dan inovasi terhadap kebutuhan, problem, dan peluang pasar. Bagaimana seorang wirausaha mengatasi permasalahan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memanfaatkan peluang dengan cara melahirkan atau memodifikasi bentuk produk maupun jasa. Kewirausahaannya. Bisa dipahami sampai sini? Saya lanjutkan sedikit. Paham, Pak. Ya, Pak. Pak, Lanjutkan. Jadi seorang wirausaha itu ada nih harus bisa juga bertanya ya. Misalnya kalau melihat ini produk jasa itu adalah ada nggak ini cara yang lebih baik misalnya. Terutama mungkin kalau kita memakai produk atau kita eh, menerima layanan misalnya ada yang kurang baik misalnya. Nah, di sana kita bisa berpikir kreatif dan inovatif. Ada nggak cara yang lebih baik dalam melayani konsumen atau dalam membuat produk yang lebih baik? Nah, wirausaha harus aktif ya berpikir seperti itu. Jadi balik ke awal lagi tadi, mindsetnya itu ya. Kalau kita melihat ada permasalahan, maka di sana ada opportunity juga. Selanjutnya, seorang wirausaha itu harus menentang rutinitas dan kebiasaan bahkan tradisi. Juga mesti berimajinasi tinggi, menghasilkan banyak ide, dan juga berlatih menemukan berbagai solusi untuk sebuah permasalahan. Lihatlah permasalahan dalam perspektif yang berbeda. Misalnya kita ada menemukan produk layanan yang kurang baik, atau misalnya kita ada suka suatu produk, tapi kita cari kok nggak ada yang jual misalnya ya. Tetapi banyak yang suka dan bagus. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide juga. Ya, kita ciptakan aja sendiri ya. Bisa menjadi produk kita. Itu biasanya akan sangat bisa diterima oleh market karena eh, produk itu bagus, tapi belum ada yang jual misalnya, atau sudah ada yang menjual tapi harganya terlalu tinggi. Dan kita tahu caranya bagaimana bisa memproduksi produk tersebut dengan harga yang lebih efisien, lebih murah misalnya. Itu juga menjadi sebuah peluang contohnya ya. Jadi kita bisa mencari cara-cara yang lebih baik. Dan seorang wirausaha itu juga selalu sadar bahwa sebuah permasalahan tidak hanya memiliki satu macam solusi. Juga melihat masalah merupakan suatu batu loncatan untuk sukses. Juga mengingatkan ide yang tidak berhubungan masalah untuk menghasilkan solusi kreatif. Jadi kita bisa out of the box ya berpikirnya. Melihat kesalahan yang terjadi sebagai pengalaman yang berharga seperti yang tadi dibilang. Misalnya kita ada mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari produk atau bisnis yang kita konsumsi, itu menjadi sesuatu uh, uh, ide ya untuk bisa membuat produk yang lebih baik atau layanan yang lebih baik. Selanjutnya membolehkan orang untuk berbuat salah. Jadi maksudnya uh, agar bisa mengembangkan ide-ide yang baik, ya, yang lebih baik. Selanjutnya melihat permasalahan dari perspektif yang lebih luas, lalu fokus ke permasalahan untuk mencari solusinya. Selanjutnya ada beberapa hambatan kreativitas. Ini sebelumnya juga sempat dibahas. Jadi selalu mencari satu jawaban yang tepat, fokus selalu berpikir logis, mengikuti aturan secara membabi buta, ya, selalu berpikir praktis. Itu praktis ini bagus ya malah ya. Pikir efisien. Jadi memandang permainan adalah suatu hal yang tak berguna. Saya anak kecil itu lebih kreatif biasanya.
Selanjutnya ingin menjadi spesialisasi. Jadi kita spesialisasi di bidang tertentu, maka tidak ada salahnya juga kita melihat perspektif cara pandang di bidang yang lain untuk menambah wawasan. Selanjutnya juga hambatan kreativitas adalah takut terlihat tolol atau bodoh. Terkadang orang akan malu jika idenya terlihat konyol. Jadi memiliki kepercayaan bahwa saya tidak kreatif. Nah, ini berbahaya ya. Jadi kita harus yakin kalau kita itu sama dengan orang lain. Jadi produk-produk yang kita pakai sekarang itu juga diciptakan oleh orang-orang yang mungkin belum tentu lebih pintar. Steve Jobs itu yang bilang ya. Jadi produk yang kita pakai sekarang ini di keseharian kita itu diciptakan oleh orang-orang yang mungkin belum tentu lebih kreatif, lebih inovatif dari kita ya. Ya mungkin mereka lebih rajin bisa jadi ya. Tapi kalau lebih pintar belum tentu karena masih ada aja produk-produk yang kita pakai itu masih ada saja kekurangannya. Jadi jangan takut terlihat bodoh dengan ide-ide. Termasuk juga tadi contoh seperti Pak Ciputra itu, bisa bagaimana dia membangun sebuah perumahan di daerah yang orang kira tidak mungkin membangun sebuah pusat perumahan di daerah tersebut. Kan tapi seorang wirausaha bisa membalikkan keyakinan orang-orang yang meragukan tersebut dengan keyakinan yang dimilikinya dengan visi, ide, kreativitas dan inovatif dan inovasinya sehingga Ya. Assalamualaikum. sehingga ide-ide yang ada di muncul di pikirannya itu bisa diaplikasikan. Ya. Jadi jangan takut gagal dan takut terlihat bodoh terhadap ide-ide yang kita yakini. Dan ada banyak cara ya untuk meningkatkan kreativitas. Di antaranya itu adalah memberi ruang pada kegagalan. Ya, ada orang bilang bahwa kita itu punya jatah gagal, ada yang bilang seperti itu ya. Jadi pada masa muda itu jangan ragu untuk mencoba. Nah, ketika jatah gagalnya sudah habis, maka kita akan tahu ya, kita akan bisa memiliki peluang sukses yang lebih cepat, yang lebih besar. Selanjutnya yang paling penting adalah curiosity, rasa ingin tahu. Harus tinggi rasa ingin tahu. Bisa juga dengan melakukan perubahan tata ruang secara periodik, juga memandang masalah sebagai tantangan. Ini untuk juga memberikan penghargaan atas kreativitas dan lain-lain. Bisa juga dengan traveling misalnya, dengan diskusi, dengan ngobrol dengan teman, dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita itu juga bisa membuka wawasan. Bisa juga dengan tadi, bisa juga dari pengalaman-pengalaman itu juga bisa meningkatkan kreativitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada bisa dipahami dengan baik? Pertanyaan, tanggapan boleh. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya semua baik. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita ada tugas. Wah, ada tugas. Tugas. Ini tugasnya tugas individu ya. Ini saya uraikan gagasan, ide, kreativitas, dan inovasi Anda di bidang yang Anda pilih. Di bidangnya bebas, boleh. Baik itu bisnis, bisnis digital, di kewirausahaan, di fashion, di kuliner. Bahkan boleh juga yang lebih luas, misalnya di pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi di luas ya. Kita pilih satu, fokuskan satu. Jadi kita berikan di sana gagasan, ide, kreativitas, dan inovasi di bidang yang dipilih. Ya. Selanjutnya ditulis dalam bentuk paragraf. Formatnya bisa Word, PDF, dan PowerPoint. Jadi ada dua. Jadi yang PowerPoint ini gunanya nanti
tugasnya itu dipresentasikan di pertemuan berikut. Jadi setiap nanti dikirim di Google Classroom, nanti saya buat Google Classroom-nya paling lambat sehari sebelum pertemuan. Dan jadi di setiap pertemuan itu ada 1 sampai 3 orang ya. Nanti dilihat kondisinya. Bisa jadi cuma 2 orang gitu, atau 3 orang, atau 1 orang. Gitu. Jadi setiap pertemuan itu ada presentasi dulu. Ada presentasi dulu. Dan untuk urutan yang presentasi siapa yang duluan itu saya serahkan kepada ini ya, kepada kelas, pada Bintang mungkin ya. Siap, Pak, siap. Nanti sesuai kesepakatan aja diurutkan siapa dulu. Jadi nanti yang dikirim di Google Classroom itu cukup 3 orang dulu. Nah, nanti di pertemuan itu saya akan pilih nanti siapa dulu eh, yang presentasi duluannya. Jadi untuk tugasnya. Jadi eh, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Nanti paragrafnya Siap. itu pakai storytelling ya. Jadi maksudnya itu bisa dari pembukaan dulu. Pembukaannya itu bisa atau intronya dulu. Habis itu isi, habis itu penutup. Di pembukaannya itu bisa dimulai dari latar belakang atau dari permasalahan yang ada. Selanjutnya baru masuk ke isi, baru pada kesimpulan. Dan ya nanti di apa presentasinya itu bisa juga dibahas sedikit, misalnya di awal sebelum mana yang kita pelajari, kreativitas gini, inovatif seperti ini. Dan nanti saya melihat misalnya misalnya apa yang dipilih, misalnya di bidang apa gitu ya, bidang makanan atau fashion atau yang lebih luas teknologi bisa, atau otomotif, apa aja boleh bidangnya ya. Jelas di sana ada kreativitas dan inovasinya. Eh, dan jadi luas ini ya, gunakan imajinasinya. Bisa jadi nanti di tugasnya itu eh, mahasiswa bisa memiliki produk-produk yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya pernah mencoba makanan ini, dan menurut saya ini masih kurang, menurut saya ini bagusnya digabung sama ini, lebih bagus gitu ya. Nah, ke pasarnya misalnya masih belum ada produk yang dibuat untuk market ini misalnya. Nah, atau mungkin ada suatu sistem software misalnya ini masih kurang penggunaannya, sebaiknya kita bisa memakai produk ini. Nah, diuraikan sedikit ya gagasannya itu. Kalau di PowerPoint mungkin bisa pakai gambar segala macamnya. Baik, Pak, siap, Pak. Dimengerti. Tadi pahami ya? Paham. Bisa, Pak. Yang lain gimana? Paham. Ya, Paham, Pak. Jadi kita bisa dilihat di lingkungan sekitar, lingkungan bisnis yang kita, atau bisa dari segi yang bisnis yang global juga boleh. Ya. Di udah oke ya tugasnya ya. Tadi pahami ya. Oke, Pak. Oke banget. Nah, nanti koordinasi Bintang nanti cukup Siap. nanti sehari sebelum pertemuan berikut itu yang di kan siapa yang pertama kedua, sebenarnya lebih awal lebih baik kan. Habis itu kita Siap, Pak. sudah Betul, Pak. sudah plong, udah nggak ada tugas lagi. Kalau ke paling Ya, belakang pokoknya semua harus nih masuk nilai tugas nanti. ya. Jadi siapa yang duluan boleh terserah nanti. Jelas semuanya nilai tugasnya harus masuk. Dan nilai tugasnya itu nanti yang ini dikirim buatnya satu sama presentasi dulu di pertemuan berikut. Siap, Pak. Oke, itu tugas ya. Oke, demikian. Ya, ada quote dari Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Ini juga ada quote terkenal dari Thomas Alva Edison. Genius is 1% inspiration and 90% perspiration. Ada yang tahu artinya? Orang jenius itu 1%-nya berisi inspirasi dan 99%-nya berisi perspiration. Apa itu perspiration? Nggak tahu. Perspiration. Persepsi. Perspiration itu kalau diartikan keringatnya. 9 Keringat. keringat. Peluh. Peluh. Ya, peluh atau keringat. Jadi bisa diartikan kerja keras, seperti itulah ya. Jadi 1% inspiration dan 90% perspiration. Itulah orang yang jenius.
Orang yang kreatif dan inovatif. Jadi ide ya. Jadi sebuah ide sederhana, kalau kita eksekusi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya kayak ide sederhana ya kan? Kita bilang kayak Gojek, itu kan ide sederhana itu. Kayak Grab ya. Karena mereka mengeksekusinya dengan sangat baik, jadilah suatu produk yang memiliki nilai kapital yang sangat tinggi yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi jangan ragu kalau misalnya kita punya ide kreativitas yang kelihatan sederhana ya. Penting ada kreativitas dan inovasinya di sana. Itu yang penting. Ya. Jadi genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Oke, demikian untuk materi kita hari ini dan juga tugas. Nanti ya saya share mungkin siang atau ini saya buat nanti Google Classroom karena di sana nanti dikumpulkan nanti tugasnya. Oke, demikian ada pertanyaan mungkin seputar tugas atau materi udah jelas? Insya Allah, Pak. Jelas semua ya? Jelas. Aman, Pak. Oke, sip. Esensinya, Pak. Ya, ini ada yang baru datang nggak Pak? Mas Adam. Ada yang belum di absen? Adam. Adam Faisal. Adam Pak. Faisal Zakis. Ada? Itu Adam? Adam pertama yang presentasi Pak minggu depan. Oke, nanti dikoordinasi aja sama ini. Apa namanya di sini? Korti atau Korma atau ketua kelas? Sudah kelas aja Pak. Koris. Korlap ya? Korban. Adam Pak mulai Pak. Adam Pak. Ada Pak mulai Pak. Terakhiran datang mulai Ketua Pak. suku. Terakhir datang mulai ini anak Pak. SP ini Pak. Oke, Adam ya, ada. Oke, nanti diatur ya. Selanjutnya siapa lagi yang belum absen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Semua ya, seperti ini ya. Oke, sip. Demikian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Demikian, selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.